perkenalkan nama saya Christine Ciwita Lauli, saya dari Prodi D4 TLM. Saya akan menjelaskan mengenai sistem endokrin. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sistem endokrin itu sendiri merupakan suatu sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ dalam tubuh manusia sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sistem endokrin juga terdiri dari kelenjar. Kelenjar tersebut adalah jaringan berupa kantung yang terbuat dari sel-sel sekresi yang berfungsi untuk menyintesis suatu zat-zat yang dikeluarkan pada ruang yang ada di dalam maupun di luar tubuh. Jenis-jenis kelenjar. Kelenjar yang ada di dalam tubuh manusia dibagi atas dua, yaitu kelenjar endokrin dan eksokrin. Kelenjar endokrin itu adalah kelenjar tidak berduktus. Kelenjar ini melepaskan hormonnya ke jaringan di sekitarnya dan umumnya mereka memiliki banyak pembuluh darah dan limfatik yang menerima hormon mereka. Sedangkan kelenjar eksokrin menghasilkan zat non-hormonal seperti keringat dan saliva dan memiliki duktus atau tabung yang membawa zat-zat ke permukaan internal atau eksternal membran. Jenis-jenis kelenjar yang berfungsi mengatur hormon yaitu yang pertama, kelenjar pituitari. Kelenjar ini adalah organ kecil yang berada di bawah otak. Walaupun letaknya di bawah otak, kelenjar ini sangatlah berpengaruh di dalam menghasilkan hormon yang mengatur banyak proses dan fungsi organ di dalam tubuh, termasuk proses pertumbuhan, serta reproduksi dan metabolisme. Yang kedua yaitu ada kelenjar hipotalamus. Adalah kelenjar di otak yang mengontrol sistem hormon. Ia melepaskan hormon ke bagian lain dari otak yang disebut dengan kelenjar pituitari. Kelenjar ini adalah salah satu bagian otak yang berfungsi untuk mengeluarkan hormon dalam mengendalikan organ dalam sel tubuh. Yang ketiga ada kelenjar adrenal, adalah kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon yang berperan penting di dalam tubuh. Kelenjar ini juga disebut dengan kelenjar suprarenalis. Ini adalah kelenjar kecil yang membentuk segitiga. Letak kelenjar adrenal ini berada di bagian masing-masing ginjal. Yang keempat ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar yang terletak di bagian leher yang berfungsi untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Yang kelima ada kelenjar paratiroid. Itu adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Jika kelenjar ini mengalami gangguan, maka Anda berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah masalah tulang. Yang keenam, kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Yang ketujuh ada kelenjar pineal. Ini adalah kelenjar yang di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin yang berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Yang kedelapan ada kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin ini adalah kelenjar yang terdiri dari vaskulasi seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Koperi atau bulbourethralis. Kelenjar endokrin adalah kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang berada di dalam otak yang berguna sebagai pengatur hormon-hormon yang dihasilkan dari kelenjar lainnya. Kelenjar endokrin dalam tubuh membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem endokrin. Apa sih yang dimaksud dengan hormon? Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dan berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ termasuk organ reproduksi. Sistem hormon. Sistem hormon itu terdiri dari berbagai organ dan kelenjar yang berperan dalam memproduksi hormon. Hormon-hormon tersebut bertugas untuk mengatur berbagai fungsi organ tubuh. Ketika sistem ini terganggu, kinerja sistem organ tertentu akan bermasalah dan menimbulkan sejumlah penyakit. Penyakit hormon yang pertama, penyakit Addison. Penyakit Addison adalah gangguan endokrin yang jarang terjadi dengan angka kejadian sebanyak 1 dari 100 orang dan menyerang laki-laki dan perempuan dengan porsi seimbang. Yang kedua adalah sindrom adrenogental. Ini adalah merupakan penyakit
yang mengalami kekurangan enzim untuk memproduksi satu hormon atau lebih. Yang ketiga ada Klenger Syndrome Cushing, yaitu gangguan yang terjadi ketika tubuh memproduksi terlalu banyak hormon kortisol dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat ada diabetes mellitus. Ini merupakan penyakit yang sering kita dengar, yang penyakitnya di mana kadar gula dalam darah cukup tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin, sehingga gula di dalam darah tidak dapat dimetabolisme. Yang terakhir itu ada penyakit hipotiroidea. Hipotiroid ini merupakan kelenjar tiroid yang kurang aktif yang terjadi apabila kelenjar tiroid tidak menghasilkan hormon tiroid yang cukup. Artinya sel tubuh tidak mendapatkan hormon tiroid yang cukup untuk bekerja dengan baik dan metabolisme pun terganggu. Terima kasih, bye-bye.